Shalom semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Nanda Gwalis Krisyanova, ada rekan saya Ferry Malapa dan juga Olivia Rosiani Saifwan. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang karya Roh Kudus dalam pertobatan. Yang pertama, kita akan membahas tentang isu atau pandangan kontemporer tentang karya Roh Kudus dalam pertobatan. Nah, biasanya ciri bahwa kuasa yang bekerja dalam diri kita berasal dari Roh Kudus adalah pelayanan yang membawa pada pertobatan. Suara Roh Kudus akan membuat gelisah orang yang mendengarnya, orang yang masih bermain-main dengan dosa. Tapi sebaliknya, orang yang sudah bertaubat akan semakin diteguhkan dengan suara Roh Kudus. Nah, apa saja sih sikap-sikap yang akan dilahirkan dengan bertobat? Yuk, simak video berikut ini. Dalam Westminster Confession dijelaskan bahwa Roh Kudus merupakan satu-satunya peranan efektif dalam penerapan pertobatan. Artinya manusia tidak akan dapat sampai kepada pertobatan itu tanpa peranan atau karya daripada Roh Kudus itu sendiri. Hal ini sejalan dengan apa yang tertulis di dalam Galatia 5:25, Titus 3 ayat 5 ataupun Yohanes 6:63. Bahkan Yesus Kristus sendiri menjelaskan di dalam Yohanes 16 ayat 7-9 bahwa Roh Kuduslah yang akan menginsafkan dunia ini daripada dosa-dosa. Sehingga dapat dikatakan bahwa Roh Kudus akan bekerja dengan membawa manusia itu kepada pertobatan itu sendiri, membuat manusia itu sadar akan dosanya dan berbalik dari dosanya kepada Allah. Sehingga kita dapat menyadari bahwa pertobatan juga merupakan karunia daripada Allah yang dijelaskan di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 18. Tetapi kita harus sadar bahwa Roh Kudus tidak bekerja dengan mengambil pikiran daripada manusia itu sendiri kehendak bebasnya dan memperlakukannya seperti robot. Edwin Palmer dalam bukunya yang berjudul The Holy Spirit menjelaskan bahwa Roh Kudus hanya akan mengiluminasi hati dan pikiran daripada orang tersebut dari yang tadinya mencintai dosa menjadi mencintai Allah. Sehingga dalam pertobatan ini akan selalu memunculkan dua sikap. Yang pertama, sikap untuk menjauhi dosa itu sendiri, dan yang kedua, sikap untuk mendekatkan dan mengarahkan diri kepada Allah di dalam pelayanannya. Bahkan Hukema dalam bab 8 bukunya tentang konversi menjelaskan bahwa karya Roh Kudus dalam pertobatan akan melibatkan 7 unsur setidaknya. Seperti yang pertama, iluminasi pikiran daripada manusia itu sendiri untuk melihat dosa dari sudut pandang yang benar. Yang kedua, rasa penyesalan yang mendalam terhadap dosa itu sendiri, bukan hanya sekedar karena telah mendapat konsekuensi negatif daripada dosa itu sendiri. Yang ketiga, timbul rasa untuk mengakui dosa itu sendiri dengan rendah hati di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Yang keempat, timbul rasa membenci dosa itu sendiri dan menimbulkan komitmen untuk meninggalkan dosa itu sendiri. Yang kelima, timbul rasa ingin untuk datang kepada Allah dan dengan iman yakin bahwa dia akan dimaafkan, dia akan diampuni. Yang keenam, timbul rasa sukacita di dalam Allah, di dalam Yesus Kristus. Dan yang ketujuh, timbul rasa kasih yang murni kepada Allah dan juga kepada sesama, dan juga sukacita dalam pelayanan. Perlu untuk dipahami bahwa seseorang tidak akan mungkin dapat sampai kepada pertobatan jika seseorang tersebut tidak mengalami regenerasi, yang adalah karya mutlak daripada Roh Kudus itu. Ada penting yang harus digarisbawahi, yaitu Roh Kudus tidak pernah bekerja untuk menyatakan kemuliaannya, tetapi menyatakan kemuliaan dari Allah Anak dan Allah Bapa. Hal ini digambarkan seperti senter yang menyinari ke arah lain, bukan kepada dirinya sendiri.